Oh. Ya. Uhuhu. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Plastik jadi barang yang tak bisa dihilangkan di kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya, penggunaan plastik yang makin masif tak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sehingga plastik berakhir di laut dan mengganggu. Kalau kita ngomongin soal sampah, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,8 juta ton timbunan sampah. Puluhan rumah yang terletak di belakang Pasar Marasa, Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar terendam banjir. Warga mobil tumpukan sampah di saluran air menjadi penyebab banjir. Sampah adalah bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Karena pada dasarnya, manusia pasti menghasilkan sampah. Setiap aktivitas manusia, baik itu pribadi maupun kelompok, di rumah, kantor, pusat perbelanjaan, sekolah, dimanapun itu dapat menghasilkan sampah. Baik itu sampah organik maupun anorganik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peningkatan volume sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, di mana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Akan tetapi, bukankah sebagian masyarakat sudah membuang sampah pada tempatnya? Apakah ini menyelesaikan permasalahan yang kita miliki? Ternyata tidak. Meskipun masyarakat sudah membuang sampah pada tempatnya dan truk sampah mengangkut sampah setiap harinya, sampah berakhir di tempat yang sama, yaitu tempat pembuangan akhir. Disinilah sampah kembali menumpuk menjadi satu. Sehingga untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan perhatian khusus dimulai dari yang terkecil seperti memilah dan membuang sampah berdasarkan kategorinya. Pemilihan kategori ini cukup sulit karena sebagian masyarakat tidak mengetahui apa saja golongan sampah organik dan anorganik, termasuk tempat sampah yang tersedia cenderung hanya satu. Oleh karena itu, sampah akhirnya menumpuk menjadi satu. Dalam menangani hal tersebut, beberapa hal telah dilakukan, seperti penyediaan tong sampah berdasarkan kategori masing-masing dan edukasi mengenai sampah organik dan organik. Namun, hal tersebut masih sering diabaikan dan diperparah dengan kebiasaan masyarakat yang menimbun sampah di tempat pembuangan akhir.
Terkadang, keterlambatan petugas kebersihan dalam mengambil sampah juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Atas permasalahan di atas, para teknisi pun berinovasi menciptakan solusi. Salah satunya adalah Smart Trash Bin. Smart Trash Bin merupakan sebuah tong sampah modifikasi yang dilengkapi oleh fitur-fitur dan komponen tambahan yang meningkatkan efisiensi dalam pengolahan sampah. Secara garis besar, cara kerja alat ini adalah memindai sampah menggunakan sejenis sensor berdasarkan tingkat kelembapan dan suhu dari sampah. Kemudian, sampah akan ditempatkan ke dalam tong sesuai dengan kategorinya. Smart Trash Bin memiliki bagian dan beberapa komponen. Di antaranya, Wi-Fi ESP8266 sebagai modul Wi-Fi agar mikrokontroler Arduino Uno dapat terkoneksi oleh Wi-Fi. Arduino Uno sebagai mikrokontroler untuk memprogram modul dan sensor agar dapat terkoneksi secara benar. Sensor Passive Infrared atau PIR sebagai pendeteksi apabila ada pengguna yang mendekati Smart Trash Bin akan secara otomatis mengirimkan sensor untuk membuka tutup sampah. Motor servo sebagai alat untuk membuka tutup pembatas Smart Trash Bin antara kategori organik dan non-organik. Sensor Humidity DHT22 sebagai sensor untuk membaca kelembapan sampel sampah yang dimasukkan ke dalam Smart Trash Bin tersebut. Sensor warna TCS230 sebagai sensor untuk membaca warna sampel logam dan non-logam sampah yang dimasukkan ke dalam Smart Trash Bin tersebut. Database MySQL yang digunakan penulis untuk menyimpan data dari sensor. Smartphone dan notebook sebagai sarana untuk mengakses aplikasi berbasis Android. Saat sampah akan dimasukkan ke wadah Smart Trash Bin, sensor PIR akan mendeteksi pancaran sinar inframerah sehingga mengaktifkan motor servo dan penutup sampah akan terbuka. Setelah itu, sensor Humidity DHT22 akan memberikan hasil pembacaan sensor berupa parameter humidity dan suhu. Sensor warna TCS230 akan memberikan hasil pembacaan sensor berupa parameter RGB warna. Berdasarkan nilai merah, hijau, dan biru dapat ditentukan kamus array warna yang sesuai dengan nilai yang didapat. Data humidity dan RGB sampel sampah tersebut akan dikirimkan ke database MySQL. Sampel sampah anorganik akan terpisah dengan pengkategorian warna sampah logam dan non-logam. Disinilah penggunaan sensor warna untuk memisahkan sampah berdasarkan warna dari sampel sampah tersebut. Semua data tersebut ditampilkan sebagai report. Data yang tersimpan di database dapat juga ditampilkan ke smartphone berupa aplikasi berbasis Android yang nantinya dapat diakses oleh pengguna. Sensor humidity DHT22 adalah sensor yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Namun, penggunaannya dalam membaca kelembapan sampah dalam Smart Trash Bin mungkin tidak efektif atau akurat. Hal ini karena sensor kelembapan seperti DHT22 dirancang untuk mengukur kelembapan udara, bukan kelembapan bahan padat seperti sampah. Untuk mendeteksi kelembapan sampah dalam Smart Trash Bin,
Mungkin lebih tepat menggunakan sensor lain yang dirancang khusus untuk mengukur kelembapan bahan padat atau sensor lain yang sesuai dengan tujuan pengukuran tersebut. Contohnya, sensor kelembapan tanah atau sensor berbasis konduktivitas dapat digunakan untuk mengukur kelembapan sampah dalam smart trash bin. Berikut beberapa alternatif pilihan sensor yang dapat digunakan. Hygrochip. Hygrochip adalah sensor kelembapan thermal kapasitif yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk industri, otomotif, dan peralatan rumah tangga. HTC 1080. HTC 1080 adalah sensor kelembapan thermal kapasitif dengan resolusi tinggi dan konsumsi daya yang rendah. Sensor ini sering digunakan dalam aplikasi IoT yang juga dikenal sebagai Internet of Things, peralatan rumah tangga, dan peralatan medis. Pilihan sensor yang tepat tergantung pada persyaratan aplikasi dan kebutuhan pengukuran yang spesifik. Penting untuk mempertimbangkan faktor seperti akurasi, resolusi, ukuran, dan kompatibilitas dengan sistem elektronik yang digunakan.